Pernah nggak sih kamu ngerasa takut sama hantu? Terus muncul pertanyaan, ini takut biasa atau jangan-jangan termasuk syirik? Tenang, kita bahas pelan-pelan, biar jelas batasannya di mana. Menurut penjelasan para ulama, termasuk Ustadz Ami Nurbaith, ternyata rasa takut itu ada dua jenis. Pertama, takut yang disertai dengan pengagungan. Ini rasa takut yang bikin seseorang merendahkan diri, merasa hina dan menganggap sesuatu punya kekuatan gaib tanpa sebab. Takut jenis ini cuma boleh untuk Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, itu disebut khauf sirri. Dan itu termasuk syirik besar. Contohnya, orang yang takut dengan berhala, orang mati, atau wali yang sudah wafat, sampai mereka merasa bisa memberi manfaat dan mudorot tanpa sebab apapun. Kedua, takut tabiat, yaitu takut natural sebagai manusia. Contohnya, ketika Nabi Musa keluar dari kota dengan rasa takut dan mengendap-endap. Ini sifat manusiawi, dan ini tidak termasuk syirik. Nah, para ulama menekankan pentingnya membedakan dua hal ini. Syekh Sholeh Al-Syekh menjelaskan, kalau seseorang takut pada selain Allah dengan keyakinan bahwa makhluk itu bisa mengganggu tanpa sebab apapun, itu adalah khauf sirri. Takut model ini hanya boleh untuk Allah. Tapi, kalau takutnya karena sebab yang wajar, misalnya takut masuk tempat gelap, takut lewat tempat angker, atau takut kalau ada jin yang mengganggu karena sebab tertentu, itu termasuk takut tabiat. Selama tidak ada keyakinan bahwa makhluk itu punya kekuatan mutlak, maka itu bukan syirik. Terus gimana kalau takut jin atau hantu? Jawabannya tergantung. Ada dua kasus. Pertama, takut yang mengarah kepada syirik biasanya ditandai dengan sikap mengagungkan dan merendah di hadapan makhluk gaib. Misalnya, lewat tempat angker sambil ngomong, "Mbah nyuwun sewu, saya cuma lewat." Atau minta izin pada penghuni gaib. Ini kebiasaan jahiliyah. Jin justru makin sombong karena manusia meminta perlindungan kepada mereka. Kalau takut seperti ini, ya itu termasuk syirik besar. Karena ada keyakinan bahwa mereka bisa memberi mudorot tanpa sebab. Kedua, takut tabiat. Contohnya, takut lihat penampakan, takut dikagetin, takut diserang, atau takut lewat kuburan sendirian. Orang dengan takut tabiat ini biasanya justru menjauh, bukan mendekat sambil minta izin. Dan takut seperti ini tidak termasuk syirik. Ini cuma reaksi alamiah manusia. Para ulama menyimpulkan, rasa takut bisa dianggap ibadah dan bisa jadi syirik jika memenuhi 3 ciri. Pertama, ada perasaan mengagungkan yang ditakuti. Kedua, ada rasa hina dan merendah di depan yang ditakuti. Dan ketiga, meyakini bahwa ia bisa memberi manfaat dan mudorot secara tidak langsung dan tanpa sebab. Kalau tidak ada 3 unsur ini, maka ketakutan itu hanya tabiat manusia, dan itu tidak mengapa. Terus, kalau kita takut di tempat gelap atau tempat angker, apa yang dianjurkan Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa perlindungan yang sangat kuat, yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apapun yang Dia ciptakan. Nabi bersabda, siapapun yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa ini, maka tidak akan ada yang membahayakan sampai dia pergi dari tempat itu. Sederhana, jelas, dan langsung dari ajaran Rasulullah. Jadi, takut hantu itu bukan otomatis syirik. Yang penting jangan sampai rasa takut itu berubah menjadi keyakinan bahwa makhluk gaib punya kekuatan mutlak seperti Allah. Kalau kamu takut, cukup baca doa perlindungan dan tawakal.